Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hairunisa. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, yakni pencarian kapasitas jurusan berdasarkan identitas jurusan dengan algoritma interpolation search. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutiara M. Samusir, yang kedua ada Nia Hairunisa, yang ketiga ada Setiawati Nugraheni, yang keempat Arsinta Safira Devi, yang kelima Rijal Apwilakufi, yang keenam Regen Westerdam. Ini adalah beberapa dari tabel Excel yang akan kami gunakan untuk mencari interpolation search. Tentang interpolation search. Interpolation search merupakan sebuah teknik pengembangan dari binary search. Teknik binary search akan selalu memeriksa nilai tengah dari setiap array, sedangkan interpolation search dapat pergi ke lokasi yang berbeda berdasarkan key yang didapat. Jika nilai key lebih dekat ke array yang terakhir, maka teknik interpolation search akan memulai pencarian dari array yang terakhir. Nilai MIT untuk interpolation search didapat dari MIT sama dengan kunci min data min per data max min data min dikalikan dengan max dikurangi min ditambah min. Misalkan kita memiliki integer AR 70, 60, 30, 50, 40, dan 20. Data para integer array harus diurutkan terlebih dahulu menggunakan teknik sorting seperti bubble sort, sehingga array kita akan menjadi integer array kurung buka kurung tutup 20, 30, 40, 50, dan 70. Yang pertama, kita import library pandas SPD untuk bekerja pada data frame-nya. Lalu import tkinter stk untuk mengimport library tkinter untuk membuat aplikasi GUI-nya. Lalu datetime untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam pencarian kata kuncinya. Lalu kita buat fungsi interpolation search. Def interpolation search df kolom x mendefinisikan untuk mengimplementasikan algoritma pencarian interpolasi. Lalu r sama dengan df.sortValues kolom kolom itu untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom yang ditentukan dan juga untuk memudahkan pencarian yang efisien. Low sama dengan 0 dan high itu R kurang 1 itu untuk mengatur batas pencarian awal dan akhir. Lalu data frame diurutkan. While low lebih kecil sama dengan high, maka akan dilakukan perulangan hingga kunci pencarian ditemukan atau batasnya konvergen. Kemudian nilai pos atau bit itu untuk menghitung posisi perkiraan kunci pencarian menggunakan interpolation search. Lalu if r.ilog pos kolom sama dengan x, jika nilai pada posisi perkiraan cocok dengan kunci pencarian, maka akan dikembalikan ke indeks asli data frame yang tidak diurutkan. Jika tidak, disesuaikan batas pencarian berdasarkan perbandingan. Return min 1 jika kunci pencarian tidak ditemukan, artinya kembalikan min 1. Fungsi pencarian depth search itu untuk mendefinisikan fungsi untuk menangani proses pencarian dan menampilkan hasilnya. Keyword sama dengan integer entry.get itu untuk kita tempat masukkan kata kuncinya, yaitu ID majornya atau ID jurusannya yang akan dimasukkan ke GUI. Lalu kita mulai waktunya untuk mencatat waktu mulai pencarian. Result index interpolation search data ID major keyword untuk memanggil fungsi pencarian interpolasi untuk menemukan indeks catatan yang cocok. Lalu end time untuk mencatat waktu selesai pencariannya.
Elapsed time itu end time dikurang start time, yaitu untuk menghitung waktu yang berlalu selama kita proses pencariannya. If result index tidak sama dengan -1, atau artinya jika pencarian berhasil, maka ditampilkan data catatan yang ditemukan. Namun jika pencarian gagal, maka akan ada data not found atau data tidak ditemukan. Kemudian untuk memuat data, itu kita baca menggunakan PD-READ CSV untuk membaca file kita yang berisi informasi-informasi dari pencarian yang kita akan cari. Lalu kita buat GUI dengan cara root sama dengan TK enter untuk membuat jendela TK enter utamanya. Label entry search button result label untuk membuat elemen UI-nya, yaitu dalam label bidang entry tombol untuk input pengguna dan menampilkan hasilnya. Lalu jalankan aplikasi GUI-nya dengan root.main-loop untuk memulai loop acara TK enter yang memungkinkan aplikasi GUI berinteraksi dengan kita, yaitu pengguna. Oke, jadi seperti ini codingannya. Ini ya. Lalu kita run. Ini keluar ID major. Lalu kita lihat di sini nama jurusannya yang akan kita cari dan kapasitasnya yang ada di sini. Semisal ini 111045. Terus kita masukkan di sininya. Nah, oke. Jadi sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.